Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Segala puji hanya bagi Allah dan sudah menjadi kewajiban bagi kita semua umatnya untuk senantiasa bersyukur atas segala karunia, rahmatnya, sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa membuka mata kembali, melaksanakan sholat subuh, dan insya Allah kita akan melakukan aktivitas dakwah kita sehari-hari. Dan semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Amin. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada murabi tertinggi kita, kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat manusia yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti jalan beliau. Baik, selamat datang di acara kajian subuh yang diselenggarakan oleh Karisma Risalah, Kors Mubalik Karisma Risalah, bersama saya Arianto Nugroho, salah satu pengurus Kors Mubalik Karisma Risalah. Ini adalah tayangan perdana menggunakan Zoom meeting di sela-sela musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pandemik COVID-19 atau istilahnya corona. Meskipun ada pandemi corona, bukan berarti meliburkan semua aktivitas ibadah kita. Meskipun ada corona, bukan berarti meliburkan ibadah kita, bukan berarti meliburkan pengajian kita. Tetapi kita tetap harus bersemangat untuk beribadah, apalagi kita jelang bulan Ramadan. Alhamdulillah ini sudah banyak sarana, kanal, apabila kita memang harus melaksanakan social distancing, physical distancing, atau jaga jarak, tidak menyurutkan langkah kita tetap akan bisa melakukan kajian-kajian, mencari ilmu bersama para ustadz dengan menggunakan Zoom. Memang sementara ini kita menggunakan aplikasi Zoom, dan insya Allah ini akan direkam. Setelah kita rekam, nanti akan dimasukkan ke dalam kanal YouTube dari Karisma Risalah. Jangan lupa subscribe YouTube Karisma Risalah, nanti saya akan share di chat, nanti Bapak bisa lihat chat, Bapak Ibu semua bisa lihat di chat nanti akan saya sampaikan YouTube kami. Dan insya Allah ini akan dilakukan secara rutin, lihat saja, nanti kita bisa lihat dari berbagai macam pengumuman yang ada di kanal sosial media Kors Mubalik atau Yayasan Karisma Risalah. Dan Alhamdulillah, pagi ini sudah hadir guru kita, orang tua kita, yaitu Ustadz Arifin Purba. Beliau hari ini akan menyampaikan tausiahnya berkaitan dengan Tarhib Ramadan, apa yang harus kita persiapkan jelang Ramadan 1441 Hijriah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, mungkin kita punya waktu mungkin sampai kita masih punya waktu sampai 40 sampai 45 menit ke depan. Mungkin yang pertama 20 menit untuk pemaparan, dan selanjutnya kita buka dengan diskusi. Kepada guru kita, Ustadz Muhammad Arifin Purba, kami persilahkan. Mohon maaf sebelumnya, sebelum ke Ustadz Arifin, jika antum ada pertanyaan, silahkan bisa bertanya lewat chat, atau nanti saya berikan kesempatan untuk bertanya. Dan selanjutnya, untuk memudahkan dan tidak ada lalu lalang suara, jadi selain Ustadz Arifin Purba, nanti suara dari peserta akan saya matikan terlebih dahulu. Kepada Ustadz Arifin Purba, kami persilakan. Baik. Bang, kok ada yang nanya bang, masuk apa? Ramadan bang ya? Ramadan. Ini Ramadannya itu RAMADHAN. Kok ada yang nanya password ya? R-nya gede. Kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd.
Pertama, paling utama, tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan pada pagi hari yang sejuk ini, kecuali puji syukur, Alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan masih melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita. Kita berdoa semoga kita dan keluarga kita seluruhnya dibimbing, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beruntaikan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad SAW. Baik, hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh akhi moderator tadi, bahwa meskipun kita berada di rumah kita masing-masing, tetap dakwah masih bisa berjalan dengan memanfaatkan fasilitas dakwah, dengan memanfaatkan teknologi yang sekarang ini sudah sangat luar biasa. Baik, pada pagi hari ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, salam kenal ya, salam kenal, salam ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Jadi, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Muhammad Arifin Purba, aktif di Korp Mubalik Karisma Risalah Kebayoran Lama, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita difasilitasi oleh Korp kita. Baik, kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk saling kenal mengenal. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, Ya Yohanes, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Jadi kita berkenalan ini berpahala karena mengamalkan firman Allah. Baik, hidup itu pilihan, bukan takdir. Hidup itu pilihan, bukan takdir. Dan bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah wahai Muhammad yang benar itu dari Tuhanmu, faman syaa falyu'min, maka siapa yang mau beriman silakanlah dia beriman, waman syaa falyakfur, dan siapa yang mau kafir silakanlah dia kafir. Jadi pilihan. Yang mau ikut kajian, silahkan ikut kajian. Yang mau tidur pun, ya silahkanlah tidur. Jadi pilihan. Hidup itu pilihan, bukan takdir. Ya. Jadi pilihan. Mau ke surga, silahkan tempuh jalan ke surga. Yang mau ke neraka, silahkanlah berjalan menuju neraka. Ya. Jadi bukan ditakdirkan kita, tapi suruh pilih. Baik. Adapun tema kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang pembekalan ibadah Ramadan atau tarhib Ramadan. Apa saja yang harus kita bekali untuk menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Tentu dengan tekad, ya, dengan niat, jadikanlah ibadah Ramadanmu tahun ini lebih bermakna. Jangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kita bisa menilai, ya, nilai atau kualitas saum Ramadan kita tahun yang lalu itu misalnya nilainya 7. Nah, maka kita bertekad tahun ini bagaimana agar ibadah Ramadan kita tahun ini nilainya 8,5. Syukur-syukur kalau bisa 9. Jadi ada tekad ya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, apalagi dalam kondisi seperti ini. Nah, bagaimana upayanya yang harus dilakukan? Tetap bersama saya, jangan kemana-mana. Ya. Perhatiannya maksudnya. Baik, saum Ramadan disyariatkan pada hari Senin tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Turun firman Allah surah Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Yang dipanggil Allah hanya orang yang punya iman. Yang tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah. Nah, kita beriman, kutiba alaikumusya, diwajibkan kepada kalian puasa Ramadan.
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah pernah diwajibkan kepada orang beriman sebelum kalian dahulu. La'allakum tattaqun, dengan puasa Ramadan itu pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi ayat ini turun tanggal 2 Sya'ban, ya, hari Senin tahun kedua Hijriah. Tanggal 2 Sya'ban, sebulan kemudian barulah pelaksanaan. Jadi perintahnya turunnya sebulan sebelum Ramadan tahun kedua Hijriah. Baik, ada pertanyaan begini. Siapa yang lebih banyak jumlah puasanya, kita atau Nabi kita Muhammad SAW? Kita apa Rasulullah yang lebih banyak puasa Ramadannya seumur hidup? Ada yang menjawab, Nabi Muhammad, Ustaz. Tidak, kita yang lebih banyak. Ya, kenapa? Karena beliau hanya puasa 8 kali seumur hidupnya. Cuman 8 kali Rasulullah puasa Ramadan, 8 tahun. Mari kita hitung. Jadi tahun kedua hijrah, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, tahun ke-9. Nah, tahun ke-10 sebelum Ramadan, bulan Rabiul Awal, Rasulullah sudah meninggal. Jadi cuma 8 tahun Nabi itu puasa Ramadan. Nah, kalau kita ada yang 30 tahun, 40 tahun, bahkan ada yang sudah 60 tahun puasa Ramadan. Nah, bagaimana kualitas puasa kita selama ini? Ini harus kita renungkan bersama. 7 kali jumlah harinya 29 hari, dan 1 kali jumlah harinya 30 hari. Itu puasa Rasulullah. Semestinya 2 kali yang jumlahnya 30 hari. Tetapi dibatalkan saum Ramadan itu pada hari itu, karena hari yang diragukan. Kemudian sholat idnya tanggal 2 Syawal. Jadi sebetulnya ada 30 hari itu 2 kali. Akan tetapi pas hari ke-30, pagi-pagi datang orang Arab Badui ke Madinah. Mereka mengatakan, apakah engkau masih puasa ya Rasul? Kami masih puasa. Kalau kami sudah berbuka. Kenapa? Karena dari tempat kami kemarin nampak bulan Syawal. Bisa dipertanggungjawabkan, bisa ya Rasul. Kata Nabi, batalkan puasa hari ini. Siapa yang puasa hari ini, maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim. Maka batallah hari itu. Lalu bagaimana sholat idnya? Besok lebaran kedua atau tanggal 2 Syawal. Pernah terjadi di zaman Nabi. Nah, di negeri kita juga sering begitu. Ada yang masih puasa, ada yang sudah lebaran. Nah, ini nanti dikembalikan kepada masing-masing. Kalau ragu, dia batalkan hari itu, sholatnya besok. Tapi kalau dia yakin, silahkan. Nah, baik. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita lihat sekarang bagaimana kita menyambut ya datangnya bulan Ramadan ini. Ada 3 langkah. Yang pertama, dengan amaliyah atau perbuatan. Dengan amaliyah atau perbuatan. Jadi puasa sunnah yang paling disukai oleh Rasulullah adalah puasa sunnah Sya'ban. Ini dia, puasa sunnah Sya'ban. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Aisyah mengatakan, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan tidaklah aku menyaksikan bahwa Rasulullah itu paling banyak puasa sunnahnya kecuali di bulan Sya'ban. Dan menyebutkan dalam riwayat 26 hari, 27 hari. Rasulullah itu puasa sunnah di bulan Sya'ban. Nah, ditanya, untuk apa ya Rasul? Untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kebiasaan kita di masyarakat, ya, ketika menyambut Ramadan, yang pertama itu mencat rumah. Yang kedua, beli pakaian lebaran. Kalau Tanah Abang tidak ditutup. Nah, tapi sekarang masih ditutup. Kemudian ada juga yang mandi pangir. Mandi pakai wangi-wangian. Kemudian ada juga yang melakukan ziarah kubur. Kemudian juga ada yang melakukan bermaaf-maafan. Sebenarnya perbuatan seperti ini, ya, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Kalau mengecat rumah itu, ya kalau rumahnya kusam, ya dicat. Tapi jangan niatnya karena mau Ramadan. Nah, dan seterusnya. Ini yang dalam bentuk perbuatan, ya, puasa sunnah menjelang Ramadan. Baik, yang kedua, menyambut Ramadan dengan ruhiyah, kesiapan mental. Jadi mental kita harus kita siapkan untuk menyambut datangnya Ramadan.
Nah, persiapan pertama adalah dengan senantiasa berdoa. Ini doanya ini. Sehabis sholat, kita baca doa ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan berkahilah kami di bulan Ramadan. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa hadisnya ini lemah. Ada yang mengatakan lemah hadisnya ini. Tapi sebagian ulama mengatakan, ya, kalau untuk amal pribadi, untuk diamalkan, diperbolehkan dengan banyak doa ini untuk mempersiapkan mental kita menghadapi bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, merasa senang dengan datangnya Ramadan, merasa bahagia. Sebagaimana Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga. Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Jadi Nabi mengatakan Ramadan bulan penuh berkah. Bulan yang luar biasa dibanding dengan bulan-bulan lain. Bagaimana kita tidak senang? Sahabat-sahabat itu sangat girang ketika mau datang Ramadan. Ya, sangat girang, sangat senang. Sehingga mereka saling bertanya, saling diskusi. Ya, tentang apa yang sudah mereka terima dari Rasulullah berkaitan dengan ibadah Ramadan. Senang sekali mereka. Nah, ini kenapa? Bulan yang penuh berkah. Kemudian di bulan Ramadan ini, ya, semua pintu surga dibuka oleh Allah. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Setan-setan terbelenggu. Nah, kemudian di bulan Ramadan itu disediakan oleh Allah malam Al-Qadar. Tidak ada di bulan lain. Hanya di bulan Ramadan, malam Al-Qadar. Yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Malam Al-Qadar. Tidak ada di bulan lain. Dan malam Al-Qadar ini pasti turun setiap Ramadan untuk umat Rasulullah SAW. Kapan turunnya? 10 malam terakhir. Nah, begitulah kita harus senang menyambut datangnya Ramadan. Nah, kenapa lagi? Kemudian kita merasa senang ini karena bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Bulan lain tidak ada. Tidak ada fasilitas diberikan Allah untuk menghapuskan dosa kecuali hanya Ramadan. Kemudian Ramadan ini menyebabkan kita mendapat syafaat. Jadi nanti yang memberikan syafaat itu selain Rasulullah SAW, Al-Quranul Karim, juga Ramadan akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian mendapatkan pahala langsung dari Allah. Pahala langsung dari Allah. Kemudian bulan membina takwa. Jadi begitu luar biasanya Ramadan ini, makanya kita harus senang, harus gembira, lupakan semua masalah, apalagi kaitannya dengan COVID-19 ini. Sudah, itu nanti ada urusannya, ya ada ya Allah yang ngurus nanti semua itu. Nah, kita siapkan mental kita, hati kita menyambut Ramadan dengan penuh kegirangan, dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, tetapi yang terjadi di masyarakat, pertama, ada orang yang merasa terbebani dengan datangnya Ramadan sambil mengeluh. Cepat banget sih, sudah puasa aja lagi. Ada yang seperti itu. Ini tidak baik iman seperti ini. Kemudian ada juga majikan pusing dia. Ini Ramadan, nanti habis Ramadan Lebaran THR lagi di karyawan. Nah, oleh karena itu sebagai majikan THR itu jangan dipikirkan, pusing dia, tapi diberikan. Kalau kita berikan, plong kita. Kemudian karyawan cemas, dapat THR enggak ya, apalagi sekarang ini. Nah, jadi THR itu jangan dipikirkan sebagai karyawan, tapi diminta dengan baik, namun tunjukkan etos kerja kita. Nah, kemudian ibu rumah tangga, pusing juga dia, kenapa? Kebutuhan rumah tangga membengkak, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Ya kadang-kadang bikin makanan itu ada 5 macam, kolak aja bisa 4 macam. Yang bulat, yang kotak, yang gepeng, yang lonjong. Nah, hasilnya pusing dia. Kenapa? Karena banyak kebutuhan. Kemudian pola hidup yang konsumtif. Nah, ini juga ini tidak baik. Ya. Makanan banyak disiapkan di meja, begitu azan maghrib kena air putih, minum sedikit kolak, makan sedikit kolak dan sebagainya, hilang nafsu makan. Akhirnya besok pagi dibuang itu makanan semua di bak sampah. Ini mubazir namanya. Dan mubazir itu adalah perbuatan setan. Kalau begitu hati-hati. Wah, ini setan sedang berpuasa katanya. Jadi sudah, jangan terlalu konsumtif hidupnya. Kemudian orang tua juga bingung, anaknya ada 5. Ya. Yang pertama minta baju lebaran ini, yang kedua minta itu.
sementara penghasilan seperti ini. Nah, hilangkan semua itu. Ya, mari kita sambut Ramadan dengan penuh sukacita, dengan senang hati, dengan gembira. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang ketiga sekarang menyambut Ramadan dengan fikriyah, dengan keilmuan. Ya, kita update kembali keilmuan kita tentang ibadah Ramadan ini. Harus kita tingkatkan, harus kita pertajam dia supaya berkualitas ibadah Ramadan kita. Nah, keilmuannya apa? Yang pertama tentang rukun saum, rukun puasa. Nah, jadi rukun puasa ini ada dua. Yang pertama niat. Mari kita lihat niat. Niat dalam ibadah dapat dibagi dua. Yang pertama ada niat yang dilafazkan, yang kedua ada niat yang tidak dilafazkan. Yang dilafazkan diantaranya umroh dan haji. Labbaik Allahumma umrotan, labbaik Allahumma hajjan, itu dilafazkan itu. Nah, yang kemudian ketika masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian akad nikah, itu wajib dilafazkan niatnya. Tidak boleh akad nikah salaman, oke, tidak boleh diucapkan saya nikahkan, saya terima. Inilah tentang niat yang dilafazkan. Yang kedua, niat yang tidak dilafazkan, diantaranya sholat dan saum. Jadi Rasulullah itu sholat dalam hati dia Allah, dalam hati berniat. Begitu juga saum Ramadan, mulai maghrib, ya maghrib, habis sholat maghrib sampai menjelang imsak, menjelang subuh. Di situ dia niat, boleh berkali-kali dalam hati aja. Aku niat puasa besok ya Allah, seperti dalam hati, tidak perlu diucapkan. Nah, itulah. Tapi kenapa ada yang diucapkan? Mungkin sebagian ulama mengatakan dikiaskan dengan yang lainnya. Nah, haji saja dilafazkan, umroh saja dilafazkan. Kalau begitu sholat juga boleh dong, saum juga boleh, itu namanya kias. Tapi kalau yang murninya apa adanya itu seperti ya, tidak dilafazkan, sholat dan saum, umroh haji dan yang lain itu dilafazkan. Kalau sholat dan saum tidak dilafazkan, silakan pilih yang mana. Kalau saya lebih cenderung kepada yang tidak dilafazkan tentang saum Ramadan ini. Cukup dalam hati. Kemudian yang kedua, nah dalil tentang niat saum Ramadan, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Malam yujma'i syiyama ma'al fajri fala syiyamalah." Siapa yang tidak meniatkan saum Ramadan sampai terbit fajar, maka tidak dikatakan dia sedang puasa Ramadan. Ini puasa Ramadan, tapi kalau puasa sunnah, boleh niatnya setelah subuh, boleh. Asalkan dia belum makan, belum minum. Karena pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nih, yang kedua, rukun yang kedua adalah menahan diri dari membatalkan dan merusak puasa. Sejak waktu imsak, azan, subuh, hingga terbenam matahari. Dengan niat ibadah. Jadi menahan diri ya dari yang membatalkan puasa, dari yang merusak nilai puasa, sejak terbit fajar, sejak subuh, ya, sejak azan subuh itu, nah, sampai terbenam matahari, maghrib. Di situ dia niat. Di situ dia niat. Ya, dan dia tahan. Selama siang itu dia tahan. Karena sudah niat tadi malam, dia tahan. Ketika dia mau marah, dia tahan. Ketika dia mau makan, dia tahan. Kan saya sudah berniat berpuasa, niatnya ibadah kepada Allah. Bukan untuk langsing, bukan untuk sehat, bukan untuk apa-apa, itu efek saja. Tapi niat utamanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentang niat. Kemudian yang kedua, adab-adab saum. Ini sunnah-sunnah di dalam kita menjalankan saum Ramadan. Yang pertama, makan sahur. Makan sahur. Jadi sahur itu adalah berkah. Makan sahur sebagaimana hadis Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di sahur itu ada berkah. Bahkan kata Nabi dalam hadis lain, sahur itu adalah makanan berkah, maka janganlah kalian tinggalkan walaupun dengan seteguk air. Walaupun dengan seteguk air. Ya, jangan sampai tidak sahur. Saya masih kenyang. Ya, tidak apa-apa, masih kenyang, boleh. Tapi minum. Nah, minum niatnya sahur, ada keberkahan di sana. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal musahirin. Karena sesungguhnya Allah dan malaikat memberikan salawat kepada orang-orang yang sahur. Luar biasa sahur ini. Sunnah hukumnya, tapi sangat dianjurkan. Jangan sampai tidak sahur. Baik. Yang kedua,
waktu makan sahur. Yang ideal adalah 20 sampai 50 menit menjelang subuh. Ini waktu makan sahur. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, qadaru khamsina ayatan. Sekira-kira seorang itu membaca 50 ayat. Misalnya surah Al-Baqarah 50 ayat dibaca dengan baca yang tartil. Ya, dia baca 50 ayat ya kira-kira lebih 30 menit lah paling maksimum sebelum azan subuh. 20 sampai 30 menit itu waktu yang ideal. Nah, kalau jam 11 malam itu bukan sahur tetapi mindo. Kalau jam 2 malam itu namanya makan tengah malam, bukan sahur. Jadi kalau sahur itu 20 menit, 30 menit sebelum azan subuh. Begitu azan subuh stop. Kalau imsak itu masih boleh. Tapi kalau azan stop. Itu yang namanya imsak itu sebetulnya azan. Baik. Yang ketiga, menyegerakan berbuka 15 menit sebelum azan maghrib, sudah berwudu dan baca doa, baca Quran, baca doa. Sebelum azan maghrib itu 15 menit sudah siap dia menyambut buka puasa. Sudah berwudu, sudah baca Quran, sudah berdoa. Karena itu waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa. Jadi disebutkan dalam hadis, Aisyah mengatakan, ayyuhallazi yu'ajjilul iftara wa yu'akhiru sahur. Wahai orang-orang yang menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Artinya sebelum 15 menit sebelum waktu berbuka dia sudah siap, sudah berwudu, sudah baca doa, baca Quran dan seterusnya. Ya, bukan berkeliaran di jalan-jalan, bukan. Nah, tapi kenyataan di kita berkeliaran di jalan-jalan. Nah, kemudian berbuka dengan kurma atau tamar atau air putih. Nih, jadi berbuka dengan kurma. Yang paling bagus adalah rutok, kurma muda. Ya, bagus lagi ajwa. Jadi makannya ganjil. Ini kok dua Ustadz, yang satu sudah saya makan. Nah, tinggal dua dia. Nah, jadi 3, 1, 3, 5 air putih. Nah, jadi membatalkannya dengan kurma baru air putih. Ini yang sunnahnya. Jadi dalam hadis sebutkan, idza aftara ahadukum hal yuftir ala tamr fa innahu barokah. Kalau kalian berbuka puasa, buka dengan kurma, karena kurma itu berkah. Fa illam yajid tamron fal ma. Kalau nggak ada kurma, maka dengan air putih. Fa innahu tahurun, karena dia pembersih usus-usus kita. Nah, ini hamba-hamba Allah. Jadi hadis ini adalah riwayat Imam Tirmizi. Jadi berbuka puasa itu dengan kurma, membatalkannya dengan kurma. Baru didorong dengan air putih. Ya, jangan dengan yang manis-manis, misalnya ini, ya, timun suri segede paha, 2, kemudian tembakau besar, tambah lagi kelapa muda, setiap hari begitu selama sebulan, awas bisa nanti pas lebaran justru menjadi penyakit diabetes, kencing manis. Karena ketika perut kosong, jangan dipancing dengan yang seperti itu. Ikutilah sunnah Nabi dengan kurma lah, dengan air putih. Sehat, insya Allah. Tinggalkan dulu yang manis-manis, tinggalkan dulu goreng-gorengan yang lain-lain. Kurma dengan air putih, itu dulu. Nah, kemudian berbuka dulu dengan baca basmalah, baru berdoa. Nah, jadi baca basmalah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia lupa, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Setelah baca bismillah, baru dibaca doa ini. Ada 3 macam doanya. Pilih salah satu. Zahabal zama'u wa batalatil muruku wa sabatal ajru insyaallah. Ini opsi pertama. Zahabal zama. Setelah dia baca bismillahirrahmanirrahim, dia minum, baru baca doa. Nah, yang kedua, doanya adalah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini dalam hadis. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Atau doa yang ketiga, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Silakan pilih salah satu. Ya, satu kali buka, satu doa, ditukar-tukar boleh setiap hari. Atau selamanya dia baca Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah boleh makan lebih dahulu lalu salat maghrib. Boleh. Habis buka, karena dia lapar, dia makan dulu. Dengan tenang dia makan, setelah makan baru salat maghrib boleh.
Jadi masing-masing orang berbeda-beda kondisi perutnya. Kalau saya biasanya habis buka dengan kurma dengan air putih, saya makan dulu biasanya sedikit. Ya, karena itu daya tubuh kita itu beda-beda ketahanannya. Ada orang tidak, saya cukup dengan buka segitu, langsung saya sholat. Silahkan. Jadi dikembalikan kepada kondisi badan kita masing-masing. Baik, sebagaimana disebutkan dalam hadis, idza wudi al-asya wa uqimatis shalah fabda'u bil asya. Apabila makanan sudah tersedia, sementara waktu sholat sudah masuk, maka dahulukanlah makan. Ini hadis dari Imam Bukhari. Jadi boleh mendahulukan makan, kemudian kita baru mendekatkan sholat maghrib misalnya. Baik, yang berikutnya adalah menjauhkan hal-hal yang dapat merusak nilai puasa, berkelahi dan sebagainya. Ya, menjauhkan itu semua. Karena kata Nabi, ya, la khulufu famis shaim atyabu 'indallah ta'ala min rihil misk. Baunya mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak wangi. Ya, baunya mulut karena apa? Karena meninggalkan makan. Yatruku ta'amah wa syarabah wa syahwah. Ya. Jadi karena tidak makan, tidak minum, meninggalkan syahwat sehingga mulutnya mengeluarkan rasa bau. Itu lebih wangi daripada wanginya kasturi kata Allah. Oleh karena itu, ini harus kita jaga. Ya, jangan kita ketika setiap hari kita kumur-kumur, kita sikat gigi, kita pakai apa namanya itu kumur-kumur yang apa namanya itu istilahnya itu listerin atau apa namanya. Jangan. Biarkan mulut kita itu dalam keadaan bau. Karena apa? Karena itu nanti akan diganti dengan wanginya kasturi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah banyak bersedekah dan tadarus Al-Quran. Ini disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan dan kedermawannya itu lebih meningkat ketika bulan Ramadan. Dan Rasulullah selalu ya ketika bulan Ramadan turun malaikat Jibril baca Quran, Rasulullah menyimak atau sebaliknya. Nah, ini harus kita lakukan. Jadi kita punya target bulan Ramadan ini. Nah, kemudian giat ibadah pada 10 akhir Ramadan. Nah, ini giat ibadah pada 10 akhir Ramadan. Ya. Disebutkan dalam hadis, taharrau lailatul qadr fil witri minal ashril al-awakhiri min Ramadan. Carilah malam Al-Qadar itu pada malam-malam ganjil 10 akhir bulan Ramadan. Nah, cara mencarinya ya dengan baca Quran, dengan salat qiyamul Ramadan, dengan zikir dan seterusnya, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, catatan tidak ada ciri-ciri khusus seperti pohon tunduk atau air beku, itu semua mitos yang harus ditolak. Nah, baik. Ini dalilnya tentang 10 hari ya Ramadan. Ada sahabat mengaku, saya menemui malam Al-Qadar itu malam 27 Ramadan ya Rasul. Kata Nabi, tidak. Aku melihat mimpimu pada 10 akhir bulan Ramadan, maka carilah ia pada malam-malam ganjilnya. Jadi tidak ada yang tahu kalau dia dapat Al-Qadar, tidak ada yang tahu. Tapi kata Nabi 10 malam terakhir, terutama malam ganjil. Kapan tahunya? Nanti di akhirat ketika yaumul hisab. Berapa kali kamu puasa Ramadan kata malaikat? 50 kali. Coba periksa, selama 50 kali Ramadan berapa dapat Al-Qadar? Nanti di sana baru ketahuan. Oleh karena itu tugas kita adalah mencari dengan ibadah. Namun kenyataannya 10 malam pertama sangat semangat ibadah, 10 malam kedua mulai melemah, 10 malam ketiga banyak yang tidak sampai di garis finish. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Nah, mungkin juga terjadi kepada diri kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bertekad, ya, bersama-sama kita bertekad, marhaban di Ramadan, selamat datang ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan kita bertekad, mari kita jadikan ibadah Ramadan kita tahun ini lebih bermakna, insya Allah. Ini saja akhir yang dapat saya sampaikan. Para jamaah sekalian, mungkin ada sesi tanya jawab, ya dipersilahkan. Baik, jazakallah kepada Ustadz Arifin Purba yang tadi sudah banyak memberikan tausiah kepada kita semua tentang bekal kita menjelang bulan Ramadan yang kita tinggal menghitung hari lagi, dan mudah-mudahan Allah memberikan izin kepada kita semua untuk dapat bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, insya Allah.
Baik, selanjutnya apabila ada ikhwati fillah yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung aja angkat tangan atau klik atau bisa langsung masukkan di chat. Ini sudah ada Ustadz Iwan. Kepada Ustadz Iwan mungkin pertama bisa disampaikan. Silakan, Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Tengku kabar? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi begini Ustadz, tadi Ustadz mengawalinya dengan klasifikasi orang yang puasa. Itu Ustadz menyebutkannya ada yang puasa ala tradisi, ala adat. Nah itu yang sedikit dikritik, memang tidak ada tuntunannya. Ada puasa, ulangin. Ada orang yang puasa ala tradisi, ala adat, pergi ziarah kubur, mandi belimau, segala macam. Itu kan ala tradisi. Saya mengambil istilahnya ala tradisi, ala adat orang itu berpuasa. Yang keduanya, yang menjadi tuntunan kita itu adalah puasa ala syariah, dengan tuntunan yang ada dalam agama kita. Nah, yang satu lagi Ustadz lupa sebutkan, bahwa ada saudara kita itu yang puasanya ala kadarnya aja. Jadi yang disebut dengan ala kadarnya ini, apalagi dengan kondisi sekarang ini, mereka tiba-tiba kaget, ini puasa tinggal 2 hari lagi. Mereka tidak punya persiapan ilmu, mereka tidak punya persiapan bahan-bahan makanan, mereka tidak punya persiapan apa-apa, mereka kaget. Nah, yang menggelitik sekarang ini adalah kalau pada hari-hari biasa, masyarakat yang puasa ala kadarnya ini atau puasa tradisi ini bisa kita berikan motivasi, bisa kita berikan pencerahan bahwa tingkatkanlah nilai puasa Anda pada tahun ini dibandingkan dengan tahun yang lalu. Tetapi permasalahan yang sekarang kita hadapkan sendiri ini, kita tidak bisa berjumpa dengan rekan-rekan itu, dengan teman-teman kita itu, dan kita hanya melihat ada orang yang lalu lalang di depan rumah kita, di depan jalan kita, tetapi kita tidak sempat bertanya apakah beliau itu akan puasa atau tidak tahun ini. Ini saja barangkali Ustadz yang akan menjadi bagian daripada tanggung jawab kita sebagai dai. Kemudian kita kan tadi diawali dengan bahwa orang Islam itu bersaudara. Nah, tunjukkanlah persaudaraan ini dalam kondisi seperti ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Akhi Ari, saya jawab dulu sebentar ya. Ya, silakan, Tat. Baik, ya. Sebagaimana saya sampaikan tadi di awal, justru yang terjadi di masyarakat ketika menyambut Ramadan itu adalah tradisi-tradisi yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini memang kita harus pelan-pelan ya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kita. Jadi antaranya banyak share ya tentang maafkan ya ini mau Ramadan. Nah, ini seperti ini juga kan sebetulnya tidak disyariatkan. Minta maaf itu kapan kita merasa bersalah, kita minta maaf di situ. Jangan nunggu nanti ya mau Ramadan aja saya minta maaf. Nah, jangan seperti itu. Nah, ini tradisi. Jadi makanya kita hilangkan tradisi seperti ini. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita sambut Ramadan itu dengan kesiapan iman, giroh, semangat. Nah, seperti itu. Semangat kita harus lebih semangat. Karena kita bisa menilai ibadah puasa kita tahun lalu berapa nilainya, kita bisa menilai. Nah, oleh karena itu tahun ini harus lebih dari itu. Harus lebih baik. Karena siapa yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, itu paling celaka. Siapa yang sama saja hari ini dengan kemarin itu tipu. Tapi yang lebih baik hari ini dari kemarin, lebih baik akan datang daripada hari ini. Itulah orang yang beruntung. Oleh karena itu, kita harus berusaha dengan tekad, dengan niat, dengan semangat, menjadikan Ramadan kita tahun ini lebih berkualitas, lebih bermakna. Tentunya dengan keilmuan. Nah, kita tingkatkan keilmuan. Nah, oleh karena itu, ya perkara kita tahun ini tidak bisa ketemu dengan sahabat kita, teman-teman kita di masjid, ya memang beginilah kondisinya. Tapi ya setidak-tidaknya di jalan kita ketemu aja. Ya berapa orang kita salaman atau kita bertegur sapa, kita saling saling diskusi, boleh-boleh saja. 1 orang, 2 orang, 3 orang, maksimum 5 orang lah. Tentu dengan mengikuti SOP katanya. Ya, SOP artinya menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dan seterusnya. Insya Allah. Tapi mudah-mudahan nanti entah pertengahan Ramadan atau awal Ramadan ini, mudah-mudahan
nanti ada keputusan lah kita bisa untuk apa namanya itu menjalankan ibadah seperti tahun-tahun sebelumnya. Walau a'lam bishawab. Silakan Akhi. Kembali kepada hari Ya, silakan apabila ada pertanyaan lain bisa lewat chat juga bisa ada yang ingin bertanya atau mungkin menambahkan sesuatu pada ini baru masuk juga. Alhamdulillah nih meskipun persiapan hanya dari kemarin sore, alhamdulillah sudah ada 15 ikhwah fillah yang ikut pagi ini, Tat. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Ada 15 orang dengan Zoom yang alhamdulillah sudah bergabung dengan kita. Habis subuh nih di sela-sela masak. Insya Allah nanti bisa lebih berkembang lagi. Insya Allah. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silahkan bisa sambil ini langsung diklik saja di sebelah kiri itu kan memang saya sengaja matikan, tapi mungkin ada yang mau ini, silakan siapa? Masukan juga boleh, kritikan juga boleh. Ya, silakan. Ada pertanyaan memancing begitu, silakan. Ya. Kalau mungkin belum ada, Tat, mungkin ada yang mau ditambahkan, Tat? Masih ada sedikit waktu. Baik. Nah, jadi hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi kita tahun ini ya sangat-sangat berbeda dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya dalam menyambut datangnya Ramadan, dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu, jadikanlah situasi ini, ya, jadikan situasi seperti ini menjadi pemicu, ya, menjadi pendorong agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya, Allah turunkan keadaan seperti ini kepada kita, ya, kaum muslimin, kaum mukminin, ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Ya, bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita untuk kita lebih banyak kita muhasabah, lebih banyak kita mengintrospeksi diri, ya, untuk lebih banyak kita sadar kepada diri kita. Bagaimana kita selama ini hablum minallah kita, bagaimana hablum minannas kita selama ini. Nah, ini jadikanlah ini sebagai apa namanya momen untuk merenung diri, muhasabah diri. Mungkin dengan ibadah Ramadan tahun ini kita lebih semangat dengan keadaan seperti ini. Ya, lebih semangat insya Allah. Lebih lebih menjiwai, lebih meresapi. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jangan justru dengan Ramadan, dengan keadaan seperti ini kita malah lupa dengan Ramadan, kita akhirnya terlalu dimasukin, dijejelin dengan berita-berita tentang COVID dan sebagainya. Sudah, usahakan kurangilah membaca postingan-postingan tentang ya berita yang mati, berita yang positif. Sudah, serahkan saja kepada mereka-mereka yang bertugas. Nah, kita siapkan diri kita ya untuk menyambut Ramadan ini tentu dengan langkah-langkah menjaga kebersihan dan seterusnya lah. Dan jangan lupa zikir, doa, sedekah. Ya, zikir, doa, sedekah itu yang bisa menolak bala semuanya. Ya. Itu yang jarang kita dapatkan dalam tulisan-tulisan. Ya. Ada pertanyaan, Tat? Nih. Silakan. Ada lewat chat. Nah, ini dari Ustadz Juli Hartono. Tanya, bagaimana caranya ijab kabul apabila zakat fitrahnya dilakukan secara online? Ini maksudnya kan ada layanan jemput zakat itu, Tat. Biasanya kalau tahun-tahun kemarin kan pasti ada layanan jemput zakat atau silahkan zakat fitrah yang bentuknya uang lewat rekening 1, 2, 3. Tapi kan dia nggak ketemu langsung. Nah, itu apakah akad zakat fitrahnya itu harus tetap dilakukan? Ijab kabulnya seperti apa, Tat? Kalau apalagi sekarang dengan masa pandemi kan, orang tetap ingin zakat fitrah, tapi karena nggak bisa ketemu dengan amilnya, nah itu apakah ijab kabulnya bisa dilakukan secara online atau seperti apa, Tat? Iya. Baik. Jadi sebenarnya nanti ada tema khusus tentang zakat fitri atau zakat fitrah ini ya. Nah, jadi kaitannya dengan menunaikan zakat atau bersedekah
itu yang diamalkan oleh ulama-ulama terdahulu atau orang-orang soleh terdahulu, itu ketika mereka mau bersedekah, ya, mereka itu ada seorang ulama sedang duduk berzikir di masjid, lalu di ujung jubah yang panjang itu dia ikatkan uang, ya katakanlah dinar dan sebagainya. Begitu dia berdiri, ada merasa berat apa ini? Ternyata ada orang bersedekah tanpa menyebutkan nama, tanpa berijab kabul kepada seorang ulama ini. Nah, jadi dengan demikian sebagian ulama mengatakan kaitannya dengan infak, zakat, sedekah, itu andai kata dalam kondisi seperti ini ijab kabulnya tidak mesti langsung, ya cukup misalnya dengan tulisan atau kalau bisa ya dengan seperti ini di Zoom, ya itu dalam kaidah hukum fikihnya ya diperbolehkan, insya Allah diperbolehkan. Kenapa? Karena dia kaitannya itu memberikan kepada seseorang. Nah, jadi kalau kepada panitia bisa juga dengan online, bisa dengan online, ya bisa dengan apa namanya itu tulisan. Makanya kan seperti lembaga-lembaga apa namanya ini seperti banyak lembaga-lembaga zakat, lembaga-lembaga apa itu mereka menyerahkan dengan cara online. Tapi memang harus apa namanya ada nanti penerimanya, ada penerima sudah kami terima ya Pak apa yang Bapak berikan. Nah, jadi ada connect-nya begitu. Itu diusahakan ada connect-nya. Jangan sampai tidak ada connect-nya. Nah, seperti walau alam. Atau dia langsung tidak kepada panitia, dia langsung kepada mustahiknya. Cari mustahiknya, maka dia serahkan langsung kepada mustahik. Walau alam. Tapi yang jelas nanti ini ada kajian khusus, nanti ada yang di bidangnya untuk menyampaikan tentang kaitannya zakat fitri ini. Insyaallah. Baik. Ada pertanyaan lagi Tat, ini Tat. Ya. Dari Pak Jojo Damani. Assalamualaikum Ya. Tat. Tahun lalu istri saya lahiran saat Ramadan. Niatnya mengganti puasa Ramadan tahun lalu yang ditinggalkan itu baru sebagian Tat yang diganti karena kan memang harus diganti. Nah, sisa yang belum tergantikan ini sebaiknya diganti dengan fidyah atau jadi nanti pasca Ramadan tahun ini double gitu Tat. Jadi nanti sebaiknya tahun ini cukup diganti dengan fidyah karena kan baru sebagian Tat atau nanti gantinya setelah Ramadan Tat. Jadi nanti tahun depan gitu. Gimana Tat? Baik. Jadi orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa, kemudian opsinya sebagai gantinya adalah fidyah. Ya. Pertama diantaranya adalah orang yang melahirkan atau menyusui. Jadi seorang wanita melahirkan atau menyusui anak, sehingga dia tidak melaksanakan atau menunaikan ibadah Ramadan, maka para ulama ada beberapa pendapat diantaranya wajib bagi dia membayar fidyah saja. Ada yang mengatakan wajib bagi dia mengqadha saja nanti di hari yang lain. Ada yang mengatakan wajib bagi dia dua-dua, mengqadha dan bayar fidyah. Nah, kalau saya lebih cenderung kepada salah satunya, misalnya dia tidak puasa itu dikarenakan dia melahirkan atau menyusui, dia bayar fidyah selama hari-hari yang dia tinggalkan. Atau nanti dia mengqadha di hari yang lain. Setelah Ramadan, setelah selesai masa menyusui. Nah, tetapi kalau dia meninggalkan puasa tahun yang kemarin, sekarang dia melahirkan, yang kemarin belum selesai diqadha, itu penyebab dia tidak puasa karena datang bulan, maka itu wajib dia qadha, tidak bisa dengan fidyah. Nah, kalau orang sakit, ya di bulan Ramadan sakit, maka nanti wajib mengqadha dia, sakit yang masih bisa sembuh. Tapi kalau sakit yang berkepanjangan, yang tidak mungkin bisa sembuh, misalnya kena emah kronis, sakit terus dia tidak bisa lagi puasa, itu maka boleh dengan wajib dengan fidyah. Tapi kalau memang dia sakit, masih bisa sembuh, itu wajib mengqadha. Makanya yang selama ini belum dia ganti, sehingga masuk Ramadan dan dia melahirkan pula, lihat puasa kemarin itu sebabnya melahirkan atau karena sakit. Kalau karena sakit, dia wajib qadha pada setelah Ramadan nanti. Kan sudah lewat Ustaz, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Walaupun dia sudah sampai Ramadan, dia belum mengqadha, sampai ketemu lagi Ramadan lagi,
tetap dia jumlahnya seperti itu, tidak berbunga begitu ya. Nah, tinggal lagi nanti di sisi Allah ada pertanyaan, kenapa sampai Ramadan belum dikodo juga? Apa permasalahannya? Itu nanti ada pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, yang kemarin tidak puasa sampai sekarang belum dikodo, itu penyebabnya apa? Karena sakit, maka dia wajib mengkodo. Tapi kalau karena melahirkan atau menyusui, boleh 2 opsi atau 3 opsi tadi, kodo saja, fidyah saja, atau kodo dan fidyah. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz, mudah-mudahan terjawab. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Mungkin ada yang bertanya lagi. Silakan yang menambahkan mungkin. Silakan. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, tadi juga menarik sebenarnya, tadi menambahkan sedikit, mungkin di pandemik ini kita jarang bertemu, tapi bukan berarti di masa pandemik ini jadi kayak semacam menurunkan semangat kita beribadah selama bulan Ramadan, karena insya Allah masih bisa banyak jalan gitu ya Teh ya. Ada banyak hikmah ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari adanya corona ini. Kalau tahun lalu kita mungkin selalu, ini orang lagi Ramadan malah bukannya datang ke masjid atau bukannya beribadah di rumah, malah pada ke mall. Nah ini sekarang sama Allah dikasih nih sama Allah, mallnya ditutup karena corona, Tat. Jadi hikmahnya karena mall ditutup jadi di rumah, Tat. Jadi bisa bersama keluarga, bisa ngaji bareng, bisa berkumpul untuk melakukan ibadah puasa. Kan karena tahun kemarin kan orang ini bukannya pada ke masjid, bukannya pada ibadah, malah ke mall, ke pasar. Nah, sekarang sama Allah mallnya ditutup. Iya, betul. Banyak makanya jadikan Ramadan tahun ini sebagai muhasabah. Untuk kita semua, introspeksi diri. Ya, mungkin selama ini kan nggak pernah terjadi seperti ini. Ya, sebagaimana juga ada yang mengatakan, belum ada cara untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Ternyata dengan ada virus corona lancar sekarang. Betul. Nah, begitulah kira-kira hikmahnya diambil ya. Nah, jadi oleh karena itu, yang selama ini dalam kondisi normal, kita mengajak orang ke masjid aja susah, kan begitu. Nah, sekarang dalam kondisi begini, nah bagaimana kita orang-orang yang jarang ke masjid? Bahkan kadang-kadang mereka ini yang lebih semangat, padahal waktu normal mereka jarang ke masjid. Nah, seperti itulah. Ya, jadi oleh karena itu, jadikanlah kondisi seperti ini lebih untuk muhasabah, lebih mendekatkan diri, ya, lebih menyambut Ramadan ini, lebih semangat lagi kita. Harus lebih berkualitas dari ibadah kita tahun yang lalu. Baca Qur'annya lebih berkualitas. Apanya lagi itu, nilai puasanya lebih berkualitas dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ada yang angkat tangan, Tat. Ada Pak Andi. Pada Pak Andi, silakan. Sebentar saya admut dulu. Pada Pak Andi. Ini kok nggak bisa diangkat. Pada Pak Andi, silakan Pak Andi. Mohon nanti bisa diklik di unmute, di suara itu kan ada mute tuh. Biar suara. Ya, silakan Pak Andi. Pak Andi. Silakan Pak Andi. Waalaikumsalam. Silakan Pak Andi. Aduh. Ya, sudah kedengeran, Tat. Sudah kedengeran. Lancar. Insyaallah, lanjut. Silakan Pak Andi. Halo. Mengkliknya mungkin. Sudah saya nyalakan ininya, mungkin sambil menunggu Pak Andi, atau mungkin Pak Andi kalau kesulitan bisa di ini saja, di chat saja, bisa di chat saja, biar lebih mudah. Pak Andi, oh beliau keluar, mungkin jaringannya.
Eh? Ya. Saya Ustaz Afan nih, karena keterbatasan waktu nih sudah lewat 1 jam, jadi insya Allah sementara kita cukupkan untuk hari ini. Baik. Jazakallah khairan kasiro kepada Ustadz Arifin Purba yang sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmunya kepada kita semua yang ada di sini. Insya Allah ini sudah direkam. Saya mohon izin kepada Ustadz dan para jamaah yang di sini untuk nanti kami upload di YouTube, di YouTube-nya Karisma Risalah. Jadi insya Allah jadi klik kalau misalkan para ustadz dan Bapak Ibu semua ingin mengikuti ini ada di akun YouTube-nya kami di Karisma Risalah. Insya Allah nanti kami akan upload, dan sedikit pengumuman juga. Insya Allah Yayasan Karisma Risalah bersama Kors Mubalik selama bulan Ramadan ini akan banyak sekali kegiatan-kegiatan selama Ramadan. Yang pertama nanti akan ada kajian rutin setiap hari jelang iftar. Jadi mulai dari jam 5 sampai jelang iftar kita akan ada kajian. Insya Allah akan banyak narasumber dari Kors Mubalik, ada juga kita dari luar, ada Ustadz Ferry Nur, kita juga ada dari dokter-dokter pengajar dari FKUI, juga dari Australia. Mereka insya Allah sudah berkomitmen untuk sharing tausiah. Nanti bisa dilihat di dalam akun YouTube kami di Karisma Risalah, atau nanti akan segera kami sampaikan melalui WhatsApp. Poster-posternya akan kami sampaikan tiap hari. Jadi akan ada pertama program kajian Ramadan jelang iftar setiap hari jam 5 sore mulai dari hari pertama bulan Ramadan. Nanti juga hari Kamis akan ada tarhib. Jadi hari Kamis jam 8:30 pagi di kanal YouTube juga Karisma Risalah dan Zoom. Nanti akan kami sampaikan linknya. Itu bersama salah satu pengurus Basnas, dan beliau adalah seorang trainer. Insya Allah hari Kamis jam 8:30 tanggal 23. Kemudian tiap hari jam 5 sore kami juga ada kajian duha. Kami juga ada nanti santunan untuk duafa, santunan untuk para guru-guru kita, para asatids yang memang terdampak dari virus corona. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa ternyata guru-guru kita itu juga terdampak secara ekonomi terkait dengan corona, karena banyak juga kajian-kajian dan apa namanya kajian-kajian ceramah-ceramah yang tidak bisa berjalan, sehingga apa namanya akhirnya juga berdampak secara ekonomi bagi para ustadz, dan bahkan bukan hanya para ustadz, para marbot masjid-masjid itu juga akhirnya kosong, tidak bisa juga jadi bermasalah. Jadi nanti akan ada program bagaimana agar mengaktifkan kembali masjid-masjid kalau mereka para marbot atau takmirnya tidak bisa menggunakan Zoom, tidak bisa menggunakan YouTube. Jadi kita akan ada pelatihan-pelatihan ke sana. Insya Allah itu program-program dari Yayasan Karisma Risalah. Mungkin kami juga membuka insya Allah kami juga akan menyalurkan zakat, infak, sodakoh atau donasi dari para jamaah sekalian yang insya Allah kami salurkan untuk para ustadz, para duafa, ataupun untuk kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan. Insya Allah kalau memang membutuhkan nomor rekening akan kami cantumkan dalam deskripsi link YouTube kami atau melalui Instagram kami di Yayasan Karisma Risalah. Insya Allah jika ada Bapak Ibu yang berkenan untuk mau menyampaikan zakat, infak, dan sodakohnya, kami akan menerima dan menyalurkannya. Itu sedikit pengumuman dari kami. Ini kami sampaikan. Zakat, infak, sodakoh bisa disalurkan melalui, ini saya sudah chat juga, jika ada Bapak Ibu semua ataupun yang ingin menyalurkan zakat, infak, sodakoh, insya Allah kami akan salurkan, dan insya Allah jika memang membutuhkan laporan akan kami sampaikan juga laporan secara transparan dan akuntabel. Begitu dari kami, sedikit pengumuman. Ustadz, nantikan pengumuman-pengumuman selanjutnya dalam grup-grup WhatsApp, dalam akun YouTube kami di Karisma Risalah, dalam akun Instagram kami, Instagram Yayasan Karisma Risalah, Karisma_Risalah Instagram kami. Saya catat juga di sini. Instagram kami Karisma_ atau garis bawah
risalah. Silakan, nanti akan ada pengumuman-pengumuman di sana, kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di sana. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz, sekali lagi Pak Ustadz, kepada seluruh jamaah yang berkenan bergabung dalam kajian kami. Insya Allah nanti juga akan kami, sekali lagi akan kami sampaikan di YouTube-nya Karisma Risalah. Mohon maaf, Afwan, bila dalam pelaksanaan kegiatan ini terjadi banyak kekurangan di sana-sini, belum lancar connect dan segala macam. Afwan ini karena baru pertama kali, ini perdana, dan mudah-mudahan di lain kesempatan bisa berjalan dengan lebih lancar. Assalamualaikum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.